ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين جمع صلاة عيد الفطر رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan hari ini menjadi hari Id bagi kaum muslimin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Dan juga dengan izin Allah kita bisa duduk sejenak di lapangan ini untuk kita sama-sama bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita masing-masing, seraya kita berharap mudah-mudahan semua rangkaian amal saleh yang kita lakukan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh untuk bekal kita kelak di darul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di darul akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di depan saya, di belakang jamaah semuanya ada masjid kita berdiri dengan tokohnya yang dinamakan dengan Masjid Al-Furqan, yang artinya pembeda, yang harapannya ketika kita beribadah di dalamnya kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sekaligus menjadi simbol ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwa memang kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau hadirin semua memperhatikan di belakang saya, di depan jemaah semuanya ada makbarah, ada kuburan yang menunjukkan bahwa itulah mi'ad kita. Disitulah kita akan kembali sebagai tahapan awal untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempertanggungjawabkan semua amalan
yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Maka sekarang kita berada di tengah-tengah di lapangan ini, seolah-olah menunjukkan minal mahdi ilal lahdi. Semenjak kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan di tengah-tengah ini kita berlayar mengarungi dunia ini, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kita kembali ke darul akhirah yang diawali dengan al-maut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita lewat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, bahwa semua kita terlahir dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap orang yang terlahir, siapakah mereka? Semua manusia terlahir dari rahim ibu yang bagaimanapun agamanya, keyakinannya, pasti semuanya terlahir dalam kondisi fitrah. Karena dulu di dalam kandungan ibu kita masing-masing, kita telah bersyahadat, kita telah dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah kalian mengakui bahwa aku adalah Rabb kalian? Kita semua serentak mengatakan di alam rahim, bala syahidna, ya Rabb, kami mengakui bahwa engkau adalah Rabb kami. Maka kemudian ada yang terlahir dalam kondisi fitrah semua, dan yang terlahir dalam suasana keluarga yang Yahudi, maka dalam proses hidupnya ia menjadi Yahudi. Dalam keluarga yang Nasrani menjadi Nasrani. Dan alhamdulillah kita terlahir dari rahim seorang ibu, dari keluarga yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terlahir dalam kondisi fitrah yang sebenar-benarnya, yang terus kita jaga. Yang inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk terlahir di muka bumi. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ais. Kami telah memilih kalian yang terlahir di muka bumi ini, kami tempatkan di muka bumi ini, dan kami siapkan segala sesuatunya untuk kalian hidup di muka bumi ini. Tujuannya adalah untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kita yang mampu menjaga kefitrahan yang telah Allah karuniakan kepada kita? Sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk yang sama-sama kita hafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kebaikan dan kejelekan. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan, dengan harapan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kebaikan, mampukah kita bersyukur? Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kejelekan, fitnah, musibah, dan lain sebagainya, mampukah kita bersabar? Karena syukur dan sabar adalah senjata utama orang-orang yang beriman untuk menghadapi kehidupan dunia ini, untuk menghadapi segala macam godaan yang dibisikkan oleh syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguji kita dengan menciptakan makhluknya yang bernama iblis, yang telah kebablasan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan kita semua. Kami akan menggoda mereka dari samping kanan mereka, samping kiri mereka, dari depan mereka, dari belakang mereka. Artinya dari semua penjuru kecuali atas, kecuali ke atas. Mereka tidak mampu akan menggoda kita. Mereka tidak akan pernah rela kepada kita ketika kita mendapatkan kenikmatan. Mereka tidak rela kalau kita bersyukur. Maka syaitan, iblis dengan berbala tentaranya menggoda kita supaya jangan bersyukur. Ketika kita menghadapi musibah, maka iblis dengan bala tentaranya menggoda kita supaya kita tidak bersabar. Maka ada satu langkah yang harus kita tuju dan kita tempuh agar kita tidak tergoda oleh syaitan, yaitu dengan senantiasa zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itulah dalam perjalanan hidup kita, ma'asal muslimin, ya masalah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang pun dari Bani Adam ini yang terlepas dari yang namanya kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pasti bersalah. Kenapa bersalah? Ibaratnya ketika kita ujian, ada A, B, C, D, ya. Di situ ada jawaban yang benar, di situ ada jawaban yang salah. Terkadang tergelincir kita menyontreng jawaban yang salah, padahal kita sudah belajar. Itulah manusia. Makanul khata' wa nisyan. Kita memang tempatnya salah dan lupa, maka kita dinamakan dengan manusia nasya yansa, lupa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yang terperdaya dengan bujuk rayu syaitan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala membuka peluang kepada kita untuk diampuni dosa-dosanya semuanya tanpa terkecuali, bahkan dosa syirik sekalipun, selama kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oleh karena itulah di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesempatan kepada kita dari 12 bulan yang ada satu bulan Syahrul Ramadan yang telah kita lewati. Kalau sekiranya 11 bulan namanya kita berjihad, berjuang melawan hawa nafsu kita, bahkan tidak mampu kita melawan jerat-jerat syaitan, Allah berikan kita satu bulan penuh 24 jamnya dengan maghfirah. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau kita melakukan puasa ikhlas karena Allah, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. 11 bulan lamanya sebelum datangnya bulan Ramadan yang biasa kita lakukan di siang harinya. Man khama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di malam harinya Allah berikan kita kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya dengan kita melakukan qiyam Ramadan yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk diampuni dosa-dosa kita yang biasa kita lakukan di malam hari 11 bulan lamanya sebelum datangnya bulan Ramadan. Kalau 10 hari pertama masih belum maksimal, belum mendapatkan ampunan, 10 hari kedua belum mendapatkan ampunan, Allah berikan kita kesempatan 10 hari terakhir. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan amal saleh bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Kurang apa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Wahai kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, kalau ada di antara kita kaum muslimin keluar dari bulan suci Ramadan lalu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Sungguh kita termasuk orang-orang yang celaka. Raghima anfu rajulin adrakathu Ramadan hatta insalakha falam yaghfirullah lah. Sungguh celaka dan merugi seseorang yang diberikan kesempatan untuk berhadap di Ramadan, entah sudah berapa Ramadan yang kita lewati, hatta insalakha, sampai bulan Ramadan selesai, falam yaghfirullah lah, namun belum lagi mendapatkan ampunan. Hadirin yang berbahagia, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mendapatkan ampunan? Bagaimana kita mengetahui kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita berhak untuk beridul fitri saat ini, sehingga kita berhak untuk berbahagia pada pagi hari ini? Karena sungguhnya kita sebagai orang-orang yang beriman ada kebahagiaan, ada kesedihan tatkala kita keluar dari Ramadan. Ada kebahagiaan karena di situ ada harapan besar Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita kembali fitri. Dan ada kesedihan yang mendalam karena kita belum tentu lagi ketemu dengan sahur Ramadan berikutnya, sahur mubarak, sahur maghfirah. Oleh karena itulah, bagaimana kita mengetahui kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah hablum minallah kita. Lihatlah hablum minan nas kita. Hablum minallah dari awal Ramadan sampai dengan terakhir kita. Sudahkah terasa meningkat? Sudahkah salat kita khusyuk? Sudahkah kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau masih biasa-biasa saja, maka ini bertanda dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hablum minan nas kita. Sudahkah semakin baik hubungan kita dengan orang tua kita? Sudahkah semakin baik hubungan kita dengan suami istri kita? Sudahkah semakin baik hubungan kita dengan tetangga kita? Masihkah kita menzalimi orang lain? Masihkah kita mengambil hak orang lain? Masihkah kita merampas harta orang lain tanpa hak? Kalau masih ini terjadi sementara Ramadan telah kita lewati, belum ada peningkatan birrul walidain kita, belum ada peningkatan ihsan kita kepada tetangga kita, belum kita kembalikan harta orang lain yang ada di dalam diri kita, maka ketahuilah bahwa itu menandakan belum lagi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pantaskah kita berid pada hari ini? Tanyakanlah pada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Ujung kita berpuasa itu adalah meraih ketakwaan. Dan orang yang bertakwa itu ciri khasnya adalah dia fitri. Dia bersih karena telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari penuh, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Minal fitri ilal fitri, dari Allah ciptakan dia fitrah, lalu kemudian kembali ke fitrahnya lagi,
Fitrah yang dulu adalah 0-0. Ketika terlahir, makanya kita tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Kita tidak membawa dosa di situ. Dan ketika kita fitrah habis salat Idul Fitri ini, maka kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita kembali dengan pahala yang berlipat ganda. Fitrah plus fitrah yang berlipat-lipat nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang muttaqin. Orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan furqan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Orang-orang yang bertakwa inilah yang mendapatkan junnah, yang mendapatkan perisai, sehingga 11 bulan ke depannya ia mampu terbentengi dari goda rayu syaitan sampai kemudian berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Ia tetap istiqamah. Dialah orang-orang yang berhak mendapatkan jaminan dari Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillah yaj'al amrahu yusra, dan yang lain sebagainya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu furqana. Sebab dengan ketakwaan kepada Allah inilah kita akan mampu menghadapi segala rintangan apapun macamnya dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana dipesankan oleh sahabat Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan la tadurruka fitnah ma dama ta'rifu dinak. Kamu tidak akan ditimpa fitnah apapun modelnya. Mau harga sembako setinggi langit, mau keadaan pemerintah kacau balau, la tadurruka fitnah ma dama tadri dinaka. Kamu tidak akan tertimpa fitnah selama kalian mengenal agama kamu, selama kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab fitnah itu hanya akan menimpa orang-orang yang tidak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itulah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluar dari sahur Ramadan ini menjadi golongan yang sabiqun bil khairat, bukan golongan yang zalimun li nafsi ataupun yang muqtasid, tetapi sabiqun bil khairat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai pewaris Al-Qur'an telah dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 kelompok besar, yang zalimun li nafsi, muqtasid, dan sabiqun bil khairat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua kelompok yang sabiqun bil khairat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولتلامذنا
ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقران والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه خاصة وبلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في عمرنا وأمورنا ومالنا وبيوتنا وزروعنا وفيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وتلاوتنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. والله تعالى أعلم بالصواب والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hah?